Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan saya Destari Tunisa dari Universitas Teknokrat Indonesia, Fakultas Teknik Ilmu dan Komputer jurusan Sistem Informasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja extraction, transformasi, dan loading atau biasa disebut dengan singkatan ETL. Oke, kita langsung lanjut aja ke slide selanjutnya. Mengapa ETL penting dalam konteks data warehouse? Yuk kita simak video berikutnya. Karena extraction, transformasi, dan loading adalah suatu proses yang sangat penting dalam konteks data warehouse. Mengapa? Karena data warehouse itu sendiri adalah suatu sistem yang dirancang untuk menyimpan, mengelola, dan menganalisis data dari berbagai sumber untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Nah, berikut tuh ada beberapa alasan mengapa ETL sangat penting dalam konteks data warehouse, yaitu untuk integrasi data, kualitas data, performa query yang lebih baik, history data, konsisten dan keseragaman, dan skalabilitas dan fleksibilitas. Demikian juga, ETL adalah elemen kunci dalam memastikan bahwa data yang disimpan dalam data warehouse tidak hanya bersih dan akurat, tetapi juga dapat digunakan secara efektif untuk mendukung keputusan bisnis yang tepat waktu dan tepat sasaran. Oke, yang pertama yaitu adalah extraction. Jadi, tahap dari ekstraksi pada proses ETL ini adalah merupakan langkah awal dalam memindahkan data dari berbagai sumber ke dalam data warehouse atau tempat penyimpanan data terpusat. Tahap ini melibatkan penggalian data dari sumber aslinya dan kemudian mempersiapkannya untuk langkah transformasi dan pemrosesan lebih lanjut. Berikut ada beberapa tahapan ekstraksi yang sangat penting. Yang pertama itu pengambilan data, yang kedua ekstraksi penuh atau tambahan, yang ketiga pemrosesan data yang diekstrasi, dan yang keempat strategi ekstraksi. Mari kita ilustrasikan bagaimana data diambil dari berbagai sumber menggunakan query SQL. Sebagai contoh, SQL atau bahasa query terstruktur yang digunakan dalam manajemen basis data relasional untuk mengambil, memperbarui, dan mengelola data. Misalkan, Anda memiliki dua tabel berbeda dalam database relasional. Nah, satu tabel untuk informasi pelanggan dan tabel lainnya untuk daftar pemesanan. Anda ingin menggabungkan data dari dua tabel ini. Seperti contoh gambar yang pertama yaitu SQL Select Statement. Nah, SQL memiliki pernyataan select yang memungkinkan Anda memilih data tertentu dari tabel. Contoh, pernyataan SQL untuk mengambil data dari tabel pelanggan. Select from customer. Nah, perintah di atas akan mengambil semua kolom dari tabel pelanggan. Nah, yang kedua itu gambaran dari join untuk menggabungkan tabel. Nah, misal jika Anda ingin menggabungkan data dari tabel pelanggan dan daftar pesanan berdasarkan kolom yang sama di kedua tabel Anda, dapat menggunakan perintah gabung. Seperti gambarnya itu select customer atau customer nama, yaitu nama pemilik dari nama customer itu sendiri, order ID. Selanjutnya yaitu from customer, dan yang selanjutnya inner join orders one customer ID, order customer ID. Perintah di atas akan mengambil nama pelanggan dan ID pesanan dari tabel pelanggan dan tabel pesanan yang dihubungkan melalui kolom ID pelanggan. Dan yang ketiga yaitu adalah gambaran dari where,
memfilter data. Anda juga dapat menggunakan pernyataan where untuk memfilter data yang diambil berdasarkan kondisi tertentu. Nah, dari perintah yang nomor 3, dari gambar di atas yang nomor 3, dia mengambil nama pelanggan dan ID pesanan untuk pelanggan yang berasal dari Lampung. Nah, di sini saya mengambil domisili yaitu Lampung. Nah, yang kedua itu transform atau transformasi, yaitu proses transformasi dalam data ETL adalah langkah kunci di mana data yang diekstraksi dari berbagai sumber diubah, disesuaikan, dan dimodifikasi agar sesuai dengan kebutuhan spesifik sebelum dimuat ke dalam gudang data. Hal ini melibatkan serangkaian tindakan untuk membersihkan, memformat, dan menggabungkan data sehingga siap digunakan untuk analisis atau pelaporan. Transformasi juga memiliki beberapa tahap utama. Yang pertama adalah pembersih data, penggabung dan pemadanan data, transformasi struktur dan format data, penambahan data, penghapusan dan pengkodean, validasi dan normalisasi, dan pengolah data duplikat. Selanjutnya yaitu contoh kasus dari transformasi. Di sini saya mengambil sebuah perusahaan e-commerce memiliki data transaksi yang diambil dari berbagai sumber seperti website dan aplikasi seluler. Data ini kemudian akan dimuat ke dalam data warehouse untuk analisis lebih lanjut. Namun, data yang diperoleh mungkin mempunyai berbagai masalah yang perlu diselesaikan sebelum dimasukkan ke dalam data warehouse. Di sini saya juga membuatkan pembersihan data. Data transaksi dari berbagai sumber mungkin mengandung kesalahan, nilai yang hilang atau duplikat. Misalnya pada dataset transaksi, terdapat entry yang kosong atau tidak lengkap pada kolom alamat pengirim. Pembersihan data melibatkan identifikasi dari koreksi data yang tidak valid atau kosong, serta penghapusan duplikat. Dalam hal ini, data yang isiannya kosong pada kolom alamat pengirim dapat diperbaiki atau dihapus. Selanjutnya yaitu normalisasi data. Normalisasi melibatkan memastikan konsisten dan format data yang sama. Misalnya, informasi tanggal transaksi dapat dicatat dalam berbagai format seperti contohnya MM atau DD atau YYY dan atau sebaliknya YYY, MM, dan DDD. Teman-teman bisa lihat langsung dari contoh yang saya tampilkan di video. Selanjutnya itu adalah transformasi lainnya. Transformasi lainnya ini selain pembersih data dan normalisasi, transformasi lain mungkin termasuk penggabung data, pengkodean data, dan banyak lainnya. Jadi untuk analisisnya, pengkodean data ke dalam format yang lebih terstruktur seperti penggabungan kategori produk serupa ke dalam kategori yang lebih luas. Oke, yang selanjutnya yaitu adalah loading. Nah, tahap loading pada proses ETL ini merupakan tahap akhir di mana data yang telah diekstrak dan diproses dipindahkan ke data warehouse atau sistem penyimpanan data yang bersangkutan. Hal ini melibatkan penempatan data yang telah diproses ke dalam struktur yang telah disiapkan untuk analisis dan pengambilan keputusan. Untuk loading ini juga mempunyai langkah-langkah umum dalam tahap pemuatan loading. Yang pertama itu pemilihan tujuan loading, pemilihan metode loading, persiapan struktur penyimpanan, inisialisasi proses loading, pemuatan data, validasi dan pemantauan, login dan dokumentasi, serta pembersihan dan normalisasi akhir. Jadi, tahap pemuatan merupakan titik akhir dari proses ETL dan penting untuk memastikan bahwa data yang masuk ke gudang data akurat, konsisten, dan siap untuk dianalisis. Nah, di sini juga
Data yang telah diproses dan dimuat ke dalam data warehouse disimpan dalam struktur yang mendukung analisis dan pengambilan keputusan. Gudang data menyimpan data dalam format yang dioptimalkan untuk query analitis dan dapat diakses oleh berbagai alat analisis. Nah, di sini saya juga memberikan contoh tools atau platform yang digunakan pada data warehouse. Yang pertama yaitu adalah Google BigQuery, Snowflake, Orange Data, dan Microsoft. Dan masih banyak tools atau platform yang digunakan pada data warehouse. Berikut ada juga konteks tadi kasus dari loading. Di sini saya mengambil perusahaan jaringan toko retail dengan cabang di beberapa wilayah. Masalahnya adalah perusahaan ini memiliki banyak sumber data terpisah dari sistem POS atau Point of Sale, inventaris, program loyalitas, dan banyak lagi. Data tersebar di berbagai lokasi dan dalam format berbeda. Hal ini mempersulit analisis data secara menyeluruh, mengidentifikasi tren, dan memahami perilaku pelanggan secara komprehensif. Solusi yang diimplementasikan yaitu ekstraksi data. Tim IT mengidentifikasi sumber data yang diperlukan untuk analisis. Mereka membangun proses ekstraksi yang mengekstraksi data dari berbagai sumber seperti database POS, sistem inventaris, dan database program loyalitas. Yang kedua yaitu transformasi data. Data yang diekstraksi kemudian mengalami serangkaian transformasi. Misalnya, data penjualan diubah ke dalam format yang seragam. Data pelanggan diberi peringkat berdasarkan aktivitas belanja. Dan data inventaris diperbarui untuk mencerminkan perubahan stok barang. Nah, yang ketiga, memuat ke gudang data. Setelah melalui tahap transformasi, data yang telah diproses dimuat ke dalam data warehouse yang telah disiapkan. Data ini disimpan dalam format yang memungkinkan analisis lebih efisien. Dan yang keempat yaitu analisis data dan pengambilan keputusan. Dengan data yang terintegrasi dan terpusat pada data warehouse, tim analisis dapat melakukan analisis secara mendalam. Mereka dapat melihat tren penjualan, mengidentifikasi preferensi pelanggan, dan mengoptimalkan strategi pemasaran dan inventaris. Dampak dan manfaat. Menyatukan data dari berbagai sumber memungkinkan perusahaan memperoleh wawasan yang lebih baik tentang perilaku pelanggan, mengidentifikasi pola pembelian, dan menyesuaikan strategi bisnis mereka. Hasil nyata dari penerapan ETL dapat membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek organisasi dengan menyatukan data yang tersebar. Nah, sebelum ETL, data tersebar di berbagai sumber dan dalam format berbeda. Setelah penerapan ETL, data telah disatukan dan diintegrasikan ke dalam data warehouse. Hasilnya adalah akses yang lebih mudah dan terpadu terdapat data dari berbagai sumber. Selanjutnya yaitu analisis lebih cepat dan akurat. Dengan data yang telah diolah dan disimpan pada data warehouse, maka proses analisis dapat dilakukan lebih cepat dan akurat. Analisis dapat dengan mudah mengakses data yang telah disiapkan untuk memahami tren, pola, dan perilaku pelanggan. Dan masih banyak lainnya yaitu pengambilan keputusan yang didukung data, atau kesalahan strategi, efisiensi operasional, peningkatan pengalaman pelanggan, pemantauan dan evaluasi yang lebih baik. Nah, di sini saya membuatkan contoh konkret dari situasi perusahaan memiliki data yang tersebar di berbagai sumber, data penjualan dari berbagai cabang dan toko, data inventaris, data pelanggan, dan data kampanye promosi. Solusi ETL yaitu untuk mengintegrasikan data ini dan membuat dapat diakses untuk analisis yang lebih baik. Perusahaan memutuskan untuk menerapkan ETL. Mereka menggunakan perangkat lunak ETL untuk mengekstrak data dari berbagai sumber, membersihkan dan menyiapkan, lalu memuatnya ke dalam gudang data yang dioptimalkan untuk analisis. Dan ada juga implementasi ETL, dan hasilnya yaitu setelah penerapan ETL,
perusahaan-perusahaan tersebut dapat melakukan analisis data mereka secara lebih mendalam dan terintegrasi. Mereka juga dapat melacak tren penjualan di seluruh kota, di seluruh toko, mengidentifikasi hubungan antar inventaris dan permintaan pelanggan, dan mengoptimalkan kampanye promosi berdasarkan data pelanggan yang dikumpulkan. Dan di sini terdapat juga manfaat dari ETL. Oke, mungkin itu saja penerapan dari saya cara kerja dari ETL. Nah, di sini saya memberikan question, apa dampak paling signifikan yang memiliki ETL dalam meningkatkan integritas data organisasi? Tolong dijawab di kolom komentar ya. Dan baiklah, saya akhiri cukup sampai sini dan sampai ketemu di materi selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.